Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan praktek baca kitab Gundul dengan membahas nahwu, sharaf, kemudian terjemah perkata, dan juga bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya, silakan teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman selalu update dengan video-video yang kami posting. Baik, kita langsung saja. Ini ada teks bahasa Arab Gundul. Kita akan berikan baris dan juga kita akan berikan penjelasan. Nah, kalimat pertama. Saya berikan harokat nazala. Mengapa nazala? Karena dia fi'lun madin mabniun alal fathi. Karena nazala ini adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Nazala. Bukan nazali, bukan nazalu. Tapi nazala. Secara sharaf, dia adalah bina sahih. Dari fa'ala, wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, mauzunnya nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Apa artinya? Artinya turun. Berikutnya saya berikan harokat Jibrilu. Kenapa dibaca dhammah Jibrilu? Karena Jibrilu ini dia adalah fa'ilun. Kalau fa'il maka marfu, ya. Kalau fa'il marfu tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Nah, selain itu ini juga isim alati lain sharif, makanya dhammahnya 1. Dhammahnya 1. Isim ghairu munsharifnya karena alami dan juga ajami. Karena isim alam dan juga ajami, nama selain nama orang Arab. Ya, jadi seluruh nama yang bukan nama Arab itu disebut ajami. Nah, semuanya layan sharif. Maka dhammahnya 1, tidak Jibrilun, tapi Jibrilu. Nazala Jibrilu. Nah, apa artinya Jibril? Malaikat Jibril. Jadi Jibril turun. Berikutnya saya berikan baris ala. Sebagai apa ala ini? Dia adalah harfu jarrin. Harfu jarrin mabniyun ala sukun. Huruf jar mabni dengan sukun. Artinya di atas, ya. Nah, kalau ada huruf jar, ya, harfu jarrin, maka kalimat setelahnya adalah kalimat apa nih? Pastilah dia dibaca Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena dia majrur, dia terjarkan. Majrur itu artinya terjarkan. Terjarkan oleh apa? Terjarkan oleh huruf jar, itu ala. Ya, majrurun biharfi jarrin, tanda jarnya adalah kasroh. Kok kasroh yang digunakan? Memang tanda jar apa saja? Ada selain kasroh. Yang jelas ini menggunakan kasroh karena isim mufrad. Nah, secara sharaf Muhammad ini adalah isim maf'ul. Dia adalah isim maf'ul dari kalimat hammada yuhammidu tahmidun atau tahmidan, fahuwa muhammidun wa dzaka Muhammad. Jadi Muhammad itu isim maf'ul. Artinya orang yang terpuji. Bukan orang yang memuji, tapi orang yang terpuji. Itu arti Muhammad. Cuma ini nama orang, kita berikan arti di sini Muhammad saja. Muhammad. Jadi Jibril turun, ya, kepada Muhammad. Lalu apa ini harokatnya? Kita berikan wa. Huruf apa nih wa ini? Dia adalah harfu atfin mabniyun alal fathi, ya. Huruf ataf mabni dengan fathah. Apa bedanya al-fathi dengan al-fathati? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas ini huruf ataf, kemudian ini artinya apa? Artinya ini tufidu tertib, ya. Faedahnya tertib itu berurutan. Dan. Ya, misalkan fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, ya. Basuhlah wajah kalian dan juga tangan-tangan, itu tertib. Maksudnya apa? Wajah dulu kalau mau wudu, kemudian tangan, nanti wawunya tufidu tertib. Ini nazala wa qala, setelah turun baru berkata. Artinya dan, kemudian ini barisnya qala. Kenapa tidak qoli, tidak qalu? Karena dia adalah fi'lun madin. Lagi-lagi fi'il madhi mabni dengan fathah, mabniun alal fathi. Nah, secara sorob ialah ajwab wawi. Apa itu ajwab? Ajwab itu fi'il madhi
yang di tengahnya huruf illah. Ya, huruf ilat itu ada 3, alif, waw, ya. Nah, dalam kalimat qala huruf ilatnya apa? Nah, ini bukan alif tetapi waw. Makanya disebut ajwab wawi. Ya, aslinya qawala, ya. Qawala, ya, begitu aslinya. Nah, ini kaidahnya. Ya, ini memahami huruf ilat di dalam fi'il ini. Idza taharrakatil wawu, kalau huruf waw berharokat. Wal ya'u, dan juga huruf ya. Ya, kalau huruf waw dan huruf ya berharokat. Contohnya wa, ini berharokat kan? Ya, berharokat. Ba'da fathatin muttasilatin, setelah fathah yang muttasilah, ya, yang bersambung. Wow, ya, ini. Fi kilmatihi ma ubdilata alifan. Nah, maka kaidahnya adalah huruf tersebut yaitu waw dan ya itu diganti, ya, keduanya diganti dengan alif. Ya, dari qawala jadi qala, baya'a jadi ba'a. Nah, makanya qala asluhu qawala, ba'a asluhu baya'a. Nah, begitu. Karena ini fi'il pastilah ada fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa qala, artinya dia berkata. Sehingga qala kita terjemahkan dia berkata. Jadi ada fa'il di sini dalam kalimat qala itu. Wa qala, dan dia berkata. Berikutnya saya berikan baris lahu. Apa ini lahu? Dia adalah jarun wa majrurun. Lam, jar, hu isim dhamir, ya, fi mahalli jarrin, ya. Dia majrur oleh huruf jar. Kalau saya singkat, jarun wa majrurun fi mahalli nasbin, dia mahala nasab. Kenapa nasab? Karena maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih dari mana? Dari qala. Qala lahu. Dia berkata kepadanya. Yang kalimat kepadanya itulah objek, ya, fi mahalli nasbin maf'ul. Jadi dia Jibril berkata kepada Muhammad SAW. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, yang bersatu padu. Apa perkataannya? Kata Jibril. Nah, sini saya berikan baris iqra. Nah, apa ini iqra? Iqra adalah fi'lu amrin mabniun 'ala sukun, ya, fi'il amr. Fi'il amr mabni dengan sukun. Nah, di kalimat iqra ini adalah fi'il amr dari kalimat qara'a. Qara'a yaqra'u iqra. Ya, kalimat qara'a ini mahmuz lam, ya, adalah fi'il yang lam fi'ilnya itu menggunakan hamzah qara'a. Ya, kalau di awal mahmuz fa, kalau di tengah mahmuz ain, ya, kalau di akhir mahmuz lam. Ini, ya, iqra ini mahmuz lam. Begitu. Artinya bacalah. Nah, ini kata Jibril, bacalah hai Muhammad. Ya. Ada fa'il di sini itu anta, tumir anta. Apa jawaban Nabi? Faqala. Nah, kenapa dibaca faqala? Pertama fa. Ya. Fa apa ini namanya? Nah, ini adalah fa'ul jawab. Dia namanya fa'ul jawab. Apa itu fa'ul jawab? Fa waqi'an lil jawab. Nah, bisa datang setelah macam-macam. Nah, ini datang setelah tolab, setelah perintah. Iqra faqala. Ijlis fa'atakallama. Ijlis fa'adhaba. Kalimat fi'il kalau menggunakan fi'il mudhari itu mansub. Kalau menggunakan fi'il madi dia fi mahalli nasbin. Nah, sehingga qala ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal fathah fi mahalli nasbin, jawab syarat ba'dal amr. Ya, qala ini adalah fi'il madi yang fi mahalli nasbin, ya. Karena apa? Karena ada fa'ul jawab. Nanti mansubnya dengan an-mudbaratan. Tapi ini mahal karena fi'il madi itu mabni. Faqala, apa artinya faqala? Maka dia berkata. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini, dari nazala sampai faqala, ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka bunyinya seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan fa'ilnya dulu, maka malaikat Jibril turun. Jadi nazala Jibril artinya malaikat Jibril turun. Jangan fi'ilnya dulu yang terjemahkan, telah turun Jibril. Nah, bahasa Indonesia itu fa'ilnya dulu. Ya, kalau ada orang yang menerjemahkan fi'ilnya dulu, itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang diindonesiakan. Gitu. Jadi nazala Jibril, malaikat Jibril turun ala Muhammadin
kepada Nabi Muhammad SAW, waqala dan berkata lahu kepadanya, berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah hai Muhammad, ya. Faqala, maka Nabi menjawab. Nah, apa jawabannya? Jawaban Nabi adalah ma ana biqari'in. Nah, satu-satu saya berikan baris ma. Apa itu ma? Dia ma nafiyah hijaziyah musyabbahatun bilaisa. Jadi ma di sini adalah ma nafi, artinya tidak atau bukan. Ya, ma nafiyah hijaziyah musyabbah bilaisa. Ma artinya atau mirip dengan laisa. Amalnya amal laisa, artinya juga arti laisa. Nah, tapi ini dalam kalangan ulama Hijaziyah, Hijaziyin, orang-orang Hijaz. Jadi mak bermakna laisa itu digunakan oleh orang-orang Hijaz. Sehingga disebut makna fi'ah Hijaziyah. Jadi mak artinya laisa. Nah, tidaklah, bukanlah. Nah, berikutnya ana. Apa ini ana? Dia ini adalah isim dhamir, ya. Ismun dhamirun munfasilun fi mahalli rafin ismuha. Yang jelas ana ini dia isimnya. Isim apa? Isim ma atau isim laisa. Karena ma ini bermakna laisa. Nah, kalau berikutnya artinya aku. Berikutnya bi qori'in. Nah, ada dua kata nih bi dengan qori'in. Satu-satu. Bi itu apa? Dia itu harfu jarin zaid. Ya, dia huruf jar yang fungsinya tambahan saja. Ya, fungsinya tambahan. Artinya dengan, kemudian qari'in majrurun biharfi jarrin, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Bi qari'in majrurun biharfi jarrin, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Nah, secara sharaf qari ini adalah isim fa'il dari qara'a yaqra'u, ya, bina mahmuzlam, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, jar majrur ini ya, artinya qari itu pembaca. Nah, jar majrur ini fi mahalli nasbin khobar laisa. Jadi jar majrur ini adalah khobarnya. Khobar apa? Khobar ma atau khobar laisa. Karena ma ini bermakna laisa tadi seperti yang saya katakan, ya. Sehingga kalau kita menggunakan laisa, arti ma ana biqari itu sama saja dengan lastu qari'an. Nah, lastu qari'an. Aku bukanlah seorang pembaca atau aku tidak bisa membaca. Lastu qari'an, ma'ana biqari. Ini jawaban Nabi. Nah, berikutnya kenapa ini saya kecilkan, nanti akan saya jawab. Nah, pertama ini id. Apa itu id? Nah, ini dzarfuz zaman mabniun ala sukun. Dia adalah keterangan waktu yang mabni dengan sukun. Sukun id, ya. Ya, keterangan waktu yang mabni dengan sukun. Artinya adalah ketika. Ketika kapan? Ketika sekarang, ketika nanti, atau ketika dulu, atau ketika itu. Nah, maka kita lihat kalimat setelahnya. Di sini ada kana. Ya, kana itu apa? Fi'lun madin. Ya, fi'il madi. Fi'il madi itu secara waktu kapan? Lalu, dulu, telah. Berarti kana adalah ketika itu. Nah, begitu. Jadi kana adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ya. Wasmuha dan isim kananya apa? Dhamirun mustatirun, takdirnya huwa. Jadi kana huwa, kana huwa. Ketika itu dia. Siapa dia? Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi isim kananya adalah dhamir huwa. Nah, secara sorof ya ajwab wawi aslu kawana, ya, kawana. Artinya telah terjadi. Kemudian ummiyan. Ummiyan ini sebagai apa? Dia sebagai khobar kana. Khobar kana apa hukumnya? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah karena isim mufrad. Ummiyan. Apa artinya ummiyan? Buta. Ketika itu Nabi Muhammad ummi. Bukan buta dalam konteks mata, ya. Nanti saya jelaskan nih. Apa itu ummian? Nah, ini penjelasannya panjang, ya. Saya baca, wal ummiyu man la ya'riful qira'ata wal kitabata. Ummi itu adalah siapa saja yang tidak mengetahui, ya, tulisan, bacaan, wal kitabata, dan juga tulisan. Wal azhar yang jelas annahu mansubun ilal ummah. Kalimat ummi adalah tersandarkan kepada kalimat ummah. Jadi asalnya ummah. Apa itu ummah? Bima'na amatin nas, yang bermakna umumnya manusia. Umumnya manusia yang ditunjuk dalam kalimat ini adalah bangsa Arab. Ya, umumnya manusia, umumnya bangsa Arab saat itu memang ummi, yaitu tidak mengetahui atau tidak bisa, ya, membaca dan juga tidak bisa menulis. Tapi mereka rajin menghafal.
Fahuwa yuradiful ami, dan kalimat ini adalah muradifnya ami. Ami itu buta tadi ya, tidak tahu apa-apa ya. Ami ya, ami itu ya tadi yang tidak bisa melihat. Tapi dalam konteks ini yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Wakila, dan dikatakan juga mansubun ilal ummi. Nah, ummi di sini dia disandarkan kepada kalimat Wahyal walidah, yaitu ibu. Ya, walidah itu orang yang melahirkan, perempuan yaitu ibu. Ay annahu baqiya 'ala al-halati allati kana 'alaiha muddata hadonati ummihi iyyahu falam yaktasib ilman jadidan. Maksudnya apa? Seolah-olah orang ummi itu seperti ketika kondisi dia dilahirkan yang belum tahu apa-apa. Sehingga kalimat ummi ya, dalam kalimat ini ummi ini disandarkan kepada kalimat juga mengatakan begitu. Yang jelas ummiyan di sini adalah tidak bisa atau tidak mengetahui tulisan dan juga tidak mengetahui bacaan dan tulisan. Bahkan di sini dijelaskan nih. La ya'rifu. Ya, apa itu la? Kita satu-satu ya. Lam di sini adalah lam nafiyah, artinya tidak. Ya. Kemudian ya'rifu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'an litajarrudi anin nasib wal jazimi. Ya, dia adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Marfu' itu alasannya karena tidak ada yang menasabkan dan juga tidak ada yang menjazmkan dalam kalimat ini. Tanda rofaknya dengan dhammah karena fi'il mudhari' sahihun akhir. Ya, secara sharaf dia dari kalimat arafa ya'rifu wazannya fa'ala yaf'ilu bina sahih. Ini gampang ya. Artinya dia mengetahui. Nah, kalau la ya'rifu berarti dia tidak mengetahui. Al-qira'ata maf'ulun bih, di objeknya maf'ulun bih mansub. Ingat ya, maf'ulun bih mansub hukumnya. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Dan dia juga posisi kedua ma'tuf alaih dari al-kitabata ya. Al-qira'ata artinya bacaan, berikutnya wa harfu atfin, huruf atof, artinya dan. Al-kitabah ma'tuf lil mansub, dia teratofkan kepada yang mansub. Mana yang mansub? Jangan jauh-jauh, yang ini nih mansub. Berarti al-qira'ata ma'tufnya kepada al-qira'ata. Sehingga ini disebut ma'tuf, ini istilah nih, jangan keliru lagi. Jangan atof, ini dibilang atof, ini namanya ma'tuf. Kemudian al-qira'ata disebut ma'tuf alaihi. Begitu. Al-kitabata artinya apa? Tulisan. Perhatikan nih. Nah, dari kalimat la ya'riful qira'ata wal kitabata, ini fi mahalli nasbin sifah. Ini sifat. Jadi sifat itu ada yang jumlah. Sifat ada yang mufrad, ada yang jumlah ya. Yang mufrad misalkan Zaidun al-aqilu, itu sifat mufrad namanya. Tapi ada juga yang bentuk jumlah. Zaidun yaskunu bi Jakarta jaa. Misalkan. Zaid yang tinggal di Jakarta datang ke kita. Itu juga sifat dari jumlah. Ini juga la ya'riful qira'ata wal kitab, ini adalah sifat daripada ummiyan. Ketika itu dia Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi yang tidak mengetahui qiraah ya, bacaan dan juga tulisan. Berikutnya dari kalimat idzkana sampai alkitabata, ini adalah jumlah i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah yang disisipkan. Apa fungsinya? Sudah saya ulang berkali-kali, banyak fungsinya ya. Bisa fungsinya memuji Allah ya. Qala Allah Ta'ala, bisa salawat Muhammad, tanda strip sallallahu alaihi wasallam, bisa juga doa ya kepada ustadz siapa, hafizahullah. Sering ada yang menggunakan hafizahullah tuh. Itu namanya jumlah i'tiradiyah. Rahimahullah. Ini juga sebagai penjelasnya. Kayak ini penjelas ya. Ketika Nabi mengatakan ma nabi qari ya, berikan penjelasan idzkana ummiyan la ya'riful qira'ah wal kitabah. Ini penjelas namanya. Dia tidak punya posisi ya di dalam kalimat yang sedang kita bahas ini. Dia hanya penjelas yang disisipkan. Tapi kita bahas jadi panjang. Berikutnya fa'ada. Karena Nabi mengatakan lastu qari'an atau ma'ana biqari, maka fa'ada. Fa apa di sini? Fa sababiyah. Ya, akibatnya siapa? Malaikat Jibril mengulangi lagi. Ya, maka ya fa ada fi'lun madin mabniun 'alal fathi, dia mengulangi. Maka dia maksudnya Jibril mengulangi. Alaihi kepadanya. Ini jar majrur muta'alliq bi'ada. Kalau diterjemahkan dari ma'ana biqari sampai sini, aku bukanlah seorang pembaca. Ma'ana biqari atau aku tidak bisa membaca ya. Karena dalam bahasa Indonesia juga sudah memberikan tanda strip ini ya. Ketika itu Rasulullah seorang ummi yang tidak mengetahui bacaan dan tulisan. Fa'ada kemudian Jibril mengulanginya perintah tersebut.
Wa apa di sini? Namanya waw haliyah mabniun alal fathi ya. Nah, nanti kita sambungkan ya biar nyambung. Nah, dia waw haliyah artinya dan, kemudian huwa ismun dhamir mabniun alal fathi fi mahli raf'in mubtada. Huwa adalah mubtada. Artinya apa? Dia. Yadhummuhu fi'lun mudhari'un marfu. Kenapa dia marfu? Jawabannya litajarrudi anin nasib wal jazimi. Karena dia sepi dari yang menasabkan juga menjazimkan. Tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir. Dan hu-nya nih, hu ismun dhamirun fi mahali nasbin maf'ul bih. Dia maf'ul objeknya yadhummuhu. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah huwa. Nah, di sini enggak saya tulis ya. Yadhummuhu dan dia yadhummu. Apa yadhummu artinya? Ini dhamma yadhummu. Nah, artinya mendekapnya dan dia mendekapnya dan Jibril mendekapnya. Wa huwa yadhummuhu dan dia Jibril mendekapnya. Dhamman maf'ul mutlak. Ya kan maf'ul mutlak itu mansub tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Dhamman sebenar-benarnya dekapan. Nah, ini maf'ul mutlak itu memberikan penegasan. Ya, yadhummuhu dhamman bahkan diberikan nanti syadidan. Nah, syadidan ini sebagai na'at lil mansub. Na'at lil mansub itu hukumnya juga mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Jadi, wa huwa yadhummu dhamman syadidan dan dia ya, ketika mengulanginya itu dalam keadaan mendekap Rasulullah SAW dengan dekapan yang sangat sebenarnya dekapan yang sangat kuat. Ya, sebenarnya dekapan yang sangat kuat. Iqra. Nah, ini enggak saya jelaskan lagi karena tadi sudah ya. Yang jelas malaikat Jibril mengulang lagi Iqra ya. Kemudian Nabi menjawab lagi faqala ma ana biqari lastu qari'an. Aku bukanlah seorang pembaca. Iqra, bacalah ya. Hai Muhammad ya. Fa'il ini anta dhamir mustatir takdiru anta. Faqala ma ana biqari. Maka Nabi menjawab aku tidak bisa membaca. Nah, kalau kita terjemahkan dan dia mendekapnya dengan sangat kuat. Nah, ini bukan kuat ya, kuat. Lalu berkata Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca ma'ana biqari. Oh, nah berikutnya wa apa wal ibtida. Nah, ba'da, kenapa ba'da di sini karena dzarfuz zaman mansub ala dzarfiyah dan dia juga sebagai mudhaf ya, artinya setelah ba'da dan setelah. Al-marrati nah, dia mudhafun ilaih, makanya majrur. Mudhaf ilaih majrur hukumnya. Tanda jarnya dengan kasrah. Nah, dan dia juga sebagai man'ut. Apa amaroh artinya kali ya, bukan kali sungai tapi ya sekali, dua kali, pada kali, pada kali. Ats-tsalitsati na'at lil majrur. Na'at lil majrur mana? Ini yang majrur berarti dia na'at lil marrah. Ya, tanda jarnya dengan kasrah. Nah, ketiga artinya berarti dan setelah kali ketiga. Nah, dan setelah kali ketiga qala, siapa yang berkata? Malaikat Jibril. Qala, maka fa'ilnya adalah dia ya, malaikat Jibril. Nah, qala ini fi'lun wa fa'il. Fa'ilnya siapa tadi? Dhamir mustatir takdirnya huwa yaitu kembali kepada malaikat Jibril. Dia berkata. Ah, ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini enggak saya i'rab ya. Nanti ada waktunya i'rab Al-Qur'an insyaallah. Nah, artinya dan setelah kali ketiga Jibril berkata. Berkata apa ini? Iqra dan seterusnya. Ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Nah, kalau kita gabungkan dari awal sampai akhir, nah, saya baca ya nazala Jibril ala Muhammadin wa qala lahu iqra faqala ma ana biqari id kana ummiyan la ya'riful qira'ata wal kitabah fa'ada alaihi wa huwa yadhummu dhamman shadidan iqra faqala ma ana biqari wa ba'da al-marrati ats-tsalitsati qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nazala Jibril ala Muhammad. Waqala dan berkata kepadanya lahu iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ketika itu Rasulullah seorang ummi yang tidak mengetahui bacaan dan tulisan. Fa'ada alaihi, kemudian Jibril mengulangi lagi perintahnya dan dia dalam keadaan mendekapnya. Makanya saya katakan tadi wawunya haliyah, mengulangi lagi dan dalam keadaan mendekapnya ya, dan dia mendekapnya dengan sangat kuat dhamman syadidan. Lalu berkata iqra, bacalah ya. Kemudian Nabi menjawab faqal ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca, aku tidak bisa membaca. Ya, wa ba'dal marrati tsalitsah, dan setelah kali ketiga qala, barulah Jibril yang berkata. Yaitu turun surat Alaq.
Indah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman kalau ada yang belum paham ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.